Itu pertanyaan yang tadi aja yang menegaskan kalau misalnya ternyata banyak di Rame ini kan karena ada miss saja ya, setengah kalimatnya nggak boleh nobar, ternyata ada komanya ya. Komanya adalah asal tidak komersial. Pertanyaannya ketika misalnya ini kan masyarakat di bawah, di komplek-komplek, di gang-gang, ada warung kopi kecil yang akhirnya memanfaatkan nobar acara ini untuk kepentingan warung kopi kecil mereka, apakah itu bermasalah, termasuk dipermasalahkan atau tidak. Itu satu. Kedua, soal yang tadi disampaikan Bu Dini soal sudah ditemukan adanya orang-orang yang mengklaim bahwa ini PSSI, resmi dari MNC, apa ada rencana untuk upaya hukum melaporkan ini ke polisi secara pidana? Terima kasih. Oke, yang pertama dulu tadi sekali lagi kami menyampaikan prinsipnya adalah kami semua mau sama-sama merayakan keberhasilan. Ini euforia yang kita mungkin nggak rasain udah cukup lama ya. Sama-sama kita mau melakukan, sehingga tadi sudah disampaikan juga bahwa siapapun yang mau melakukan nonton bareng silahkan dengan melakukan pendaftaran. Kalau pertanyaannya Mas tadi maaf saya nggak dapat namanya, kalau sifatnya adalah kompleks, komunitas, itu nggak perlu minta izin, nggak apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan di depan, pada saat pencatatan pendataan, sehingga kami pun di ujung nanti pada saat melaporkan kepada pihak AFC lagi, kami bisa menyampaikan berapa titik yang secara formal itu juga ada berapa banyak orang yang hadir pada saat acara nonton bareng tersebut. Jadi kalau untuk di warung kopi, di siskamling, tempat kecil-kecil, saya rasa kita justru semakin banyak melakukan, semakin seneng gitu. Makanya kita juga ada 4 akses kan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga paham kita bisa menayangkan melalui RCTI, bisa melalui MNC Vision, Vision Plus, K-Vision, RCTI Plus, semaksimal mungkin dimudahkan sehingga kami paham setelah analog switch off misalnya agak sulit menangkap tayangan RCTI di daerah tertentu, masih bisa dilakukan melalui tayangan digital. Gitu Mas. Kalau bertanya soal masalah pidana, inilah kenapa kami mengeluarkan informasi tersebut, karena kami tidak mau justru ada pihak-pihak yang dirugikan, yang pada akhirnya nanti akan semakin banyak korbannya. Mungkin tadi yang Mas Valentino sebutkan itu menarik. Saya bisa sampaikan di sini, tidak ada satupun agensi yang kami tunjuk untuk melakukan nonton bareng. Nah ini ada Ibu Kanti baru hadir. Ini Ibu Kanti yang baru duduk ini yang bertanggung jawab terhadap komersialisasi untuk nonton bareng. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, jadi saya tertarik pengen lihat nanti dari Mas Valentino agensinya apa. Tidak ada untuk nonton bareng kemarin. Semua kerjasama permintaan direct ke MNC Group. Itu mungkin penjelasannya. Dan sekali lagi kami sampaikan, kenapa baru sekarang? Karena awal-awal pun kami merasa it's okay orang nonton bareng dan lain-lain. Menurut kami itu masih sesuatu yang untuk euforia bersama. Tapi karena findings kami di pertandingan terakhir luar biasa, terutama untuk streaming di sosial media yang semakin banyak, dan itu ngambil dari tayangan di luar negeri dengan menggunakan VPN, kemudian keluarlah itu iklan-iklan yang dalam bentuk judi online dan lain-lain, dan kemudian ada sumbangan. Sebetulnya tadi contoh saya pun saya bisa menunjukkan namanya karena sejujurnya orangnya dia lagi sih. Selalu setiap saat, bukan hanya pada saat di AFC, di program-program sport kompetisi yang seperti ini banyak dilakukan. Jadi kalau pertanyaan pidana, mungkin kalau di surat bisa dilihat posisinya adalah kegiatan nonton bareng secara komersial bisa dikenakan tindak pidana. Nah tentunya apakah akan dilakukan atau tidak, subjek to seberapa besar kerugian yang dilakukan. Itu sih Mas. Jadi masih timbang-timbang dulu saat ini? Bukan timbang-timbang, saya rasa saya bukan orang hukum, tapi kalau orang yang di bidang hukum tahu ya, pada saat mau melakukan pidana dan lain-lain harus punya basis yang sangat kuat. Apakah benar-benar harus kita tindak dan bagaimana penindakannya, tentunya ada didiskusikan oleh tim legal kami, karena saya bukan orang legal.